Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, menegaskan status honorer akan selesai pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. Menpan RB Cahyo Kumolo menegaskan, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP, kata Cahyo dalam keterangan tertulis Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Cahyo menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan terkait pekerjaan mendasar seperti tenaga kebersihan, cleaning service, dan tenaga keamanan, security, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya, outsourcing, dengan biaya umum dan bukan biaya gaji. Cahyo menjelaskan, rekrutan tenaga honorer yang terus dilakukan pemerintah daerah menjadi kekhawatiran tersendiri. Hal ini menurutnya karena tidak sesuai dengan Pasal 8 PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Serta Pasal 96 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Cahyo mengatakan dalam pasal tersebut telah secara jelas larangan adanya perekrutan tenaga honorer. Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah, kata dia. Selain itu, perekrutan tenaga honorer menurut Cahyo juga membuat pemasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer, ungkapnya. Cahyo juga menyampaikan bahwa pada 2022 pemerintah hanya akan mengadakan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia, jelas Cahyo. Berkaca dari kebijakan di negara maju, hanya ada sedikit civil servant atau pembuat kebijakan, PNS, dan jumlah government worker, public service, PPPK, lebih banyak. Mengacu kepada hal contoh baik tersebut, maka pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat, kata dia. Adapun terkait keputusan rekrutmen PPPK 2022, menurutnya tertuang dalam Surat Menteri Pan RB No. B-1161-M.SM, pukul 1, 2021 tanggal 27 Juli tahun 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Di mana seleksi CASN 2022 difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.